Oke, salam anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam pertemuan hari ini. Dan salam sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada saat ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau bilang terima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih tuntunanmu, Engkau boleh memperkenankan kami untuk hadir di tempat ini ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kami mohon Engkau mau memberkati proses pembelajaran ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ini doa, ini harapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, Ibu akan mengecek kehadiran. Oh ya, hari ini hadir semua ya. Bagus. Harusnya memang seperti itu. Supaya sekolah itu penting untuk kehidupan kita. Supaya kita pintar. Anak-anakku, bagaimana keadaan hari ini? Sehat semuanya? Tadi pagi yang datang sekolah sarapan? Coba angkat tangan. Bagus, semuanya sarapan. Ya, kan kelihatannya fit kan, segar wajahnya kalau kita sarapan pagi. Proses pembelajaran tidak akan terganggu. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus teladanku. Anak-anakku, Ibu mau bertanya dulu. Menurut kamu, siapakah Yesus? Yesus adalah juru selamat, boleh. Yesus adalah dokter yang agung, ya, bisa. Yesus apa? Oh, Yesus adalah raja di atas segala raja. Oke, berikan tepuk tangan dulu, ide yang sangat cemerlang, luar biasa. Nah, kalau seperti itu, perbuatan atau karya apa saja yang pernah kamu dengar tentang Yesus? Karya yang pernah Yesus lakukan di dunia ini. Perbuatan Yesus. Ya, silakan Nanda. Menyembuhkan orang yang lumpuh. Apalagi menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ada lagi membangkitkan orang mati, hebat, pintar sekali. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan atau karya yang Tuhan Yesus lakukan. Untuk itu anak-anakku, dari materi hari ini, Yesus adalah teladanku dengan bahan Alkitab. Markus 1 ayat 40 sampai 45, Matius 7 ayat 3 sampai 5, Yohanes 4 ayat 5 sampai 30 dan Matius 22 ayat 39 sampai 43. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, peserta didik menyebutkan sekurang-kurangnya 3 sifat Yesus yang harus kita teladani, yang patut kita teladani. Yang kedua, menjelaskan mengapa sifat-sifat itu seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa. Penguasa apa? Penguasa agama pada zamannya itu. Yang ketiga, menjelaskan sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia dapat memiliki keberanian untuk bersikap konsisten dan tegas. Yang keempat, mempraktekkan hidup yang meneladani Tuhan Yesus. Anak-anakku, silakan buka Alkitab yang ada di tangan kalian masing-masing. Membuka kitab dari Markus 1 ayat 40 sampai 45, Yohanes 4 ayat 5 sampai 30, Matius 12 ayat 12 sampai 13, Matius 7 ayat 3 sampai 5 dan Lukas 22 ayat 39 sampai 40. Seperti yang tertera pada gambar di samping ibu ini. Silahkan kalian membacanya. Ibu memberikan waktu 10 menit.
Oke, terima kasih karena kalian telah membacakannya. Sekarang kalian berdiskusi dengan teman di sebelahmu. Setelah membaca ayat-ayat Alkitab ini, terus dikaitkan dengan kehidupan kalian, coba kalian diskusikan apa yang kamu buat ketika kamu sakit. Untuk proses penyembuhannya yang kamu buat seperti apa? Coba kamu diskusikan dengan teman sebangkumu. Sakit apa saja? Sakit hati kek, sakit kepala kek, semua sakit yang kamu rasakan di dalam diri ini. Atau bisa pun masalah atau cobaan yang kamu hadapi, solusinya seperti apa? Silahkan diskusikan dengan teman di sampingmu. Kalian saling sharing. Nah, anak-anakku, bagaimana dari hasil sharing kalian itu? Proses penyembuhan ketika kalian mengalami masalah, tantangan, penyakit, sakit penyakit yang kamu derita. Apa yang dibuat dalam proses, semua proses itu? Ya, berdoa, bagus. Apalagi curhat, ya bisa. Ya, semua yang dilakukan itu hanya untuk kita bebas dari penderitaan yang kita alami. Ketika kita berdoa, pasti ada solusi dari Tuhan Yesus. Anak-anakku, belajar dari kehidupan Yesus ini. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari dari kehidupan Yesus. Yang pertama, Yesus itu peduli dengan semua orang yang menderita. Ya. Yesus peduli dengan semua orang yang menderita. Markus 1 ayat 40-45. Di situ diceritakan tentang seorang yang memiliki penyakit kusta. Pada zaman Yesus, penyakit kusta itu, mereka tahu bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan dari Tuhan Allah. Maka mereka takut untuk tertular dengan penyakit ini. Maka orang kusta itu harus disingkirkan. Mereka harus jauh dari kerumunan-kerumunan orang banyak. Mereka harus tinggal di hutan, jauh dari perkampungan. Pada saat dia mendengar bahwa Yesus ada masuk, datang ke kota itu, si kusta berteriak sambil memohon dengan penuh kerendahan hati. Dia meminta kesembuhan. Dia memohon kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Dalam firman-Nya dikatakan bahwa kalau engkau mau, tahirkanlah aku. Kata firman Tuhan tadi, tahirkanlah aku. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus. Tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menyembuhkan si kusta ini. Jadilah sesuai dengan keinginanmu. Aku mau jadi engkau tahir, Tuhan Yesus bilang. Karena dia memiliki iman juga. Selain dia memiliki keinginan untuk sembuh, dia menyerahkan hidup itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong sang kusta ini. Sikap peduli seperti ini, ya. Dia peduli terhadap yang menderita. Ada lagi, dia peduli terhadap Lazarus. Cerita tentang Lazarus yang sudah dikuburkan sudah 4 hari dia meninggal. Tuhan Yesus tidak dengar. Pada hari yang keempat itu baru dia mendengar bahwa teman sahabat dekatnya Lazarus telah meninggal. Lewat sahabat, saudara, Maria dan Marta hanya bisa menangis saja kepergiannya. Akhirnya Tuhan Yesus pun menangis. Dalam cerita itu, dalam ayatnya yang ke-35 dari Yohanes pasal 11 itu, di situ dikatakan Tuhan Yesus menangis. Dia memiliki rasa empati yang tinggi, empati yang sangat tinggi terhadap orang yang menderita. Dia tidak memandang siapa yang dia tolong, siapa yang akan dia bantu. Berbeda dengan kita manusia. Kita lihat dulu, apakah dia orang pengaruh? Apakah dia ada hubungan darah daging dengan saya? Apa keuntungan saya menolong yang saya tolong ini? Apakah ada keuntungan? Penuh perhitungan. Kalau kita melakukan
yang namanya atau kita memiliki empati terhadap orang yang menderita. Tuhan Yesus tidak seperti itu, anak-anakku. Salah satu sifat yang kita perlu teladani inilah dari Yesus. Yang kedua, dekat dengan mereka yang dilecehkan. Di sini diceritakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30 diceritakan tentang seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria. Di mana pada cerita itu Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang yang dihina, dilecehkan, disingkirkan di dalam masyarakat. Dalam bagian ini diambilkan contoh latar belakang perempuan Samaria. Di mana Tuhan Yesus pergi ke sumur Yakub di dekat kota Sikar. Di situ dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Pada zaman dahulu, perempuan ini rupanya mempunyai masalah dengan hidup pernikahannya, tapi tidak tahu siapa yang salah, sang suami kok atau istri. Nah, Tuhan Yesus menghampiri perempuan ini. Dan satu pertanyaan yang sangat besar yang ada di dalam pikiran kita bahwa kenapa perempuan ini harus datang mengambil air pada siang hari? Pada pukul 12 itu dalam pembacaan firman Tuhan tadi bilang. Bukan, kita biasa kalau mau pergi angkat air di sumur, biasanya kalau sumur itu satu terus berada di sekitar tempat yang susah air, jelas pagi-pagi orang akan berusaha untuk bangun dan mencari air. Jam 6, jam 7, jam 8 itu sudah mungkin tidak ada orang lagi, sudah sepi karena pagi-pagi itu sudah pergi cari air. Tapi berbeda dengan perempuan Samaria. Dia pergi mencari air pada pukul 12 siang. Kenapa? Karena dia takut, dia tidak mau orang-orang atau biasa mulut-mulut perempuan itu, mulut suka biasa emak-emak yang mulut lancang itu biasa ngerumpi bicara orang punya nama, itu yang dia tidak mau. Perempuan Samaria itu dia mau. Dia menghindari ya masalah-masalah seperti itu. Tetapi saat itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak peduli latar belakang kehidupannya seperti apa. Tuhan Yesus menolong dia, ya, membantu dia untuk keluar dari persoalan kehidupannya itu. Kemudian, jadi tidak heran kalau perempuan ini jadi seorang yang luar biasa. Dia menjadi seorang penginjil yang memperkenalkan orang banyak kepada Tuhan Yesus dari akhir kehidupannya ini. Yang berikut, yang ketiga, sifat yang ketiga yang perlu kita teladani, membenci Tuhan Yesus itu membenci yang namanya ketidakadilan. Kita bisa baca dalam Alkitab dari Matius 7 ayat 3 sampai 5. Saya ulangi, Matius 21 ayat 12 sampai 13. Pada bagian ini diangkat kisah Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Kita tahu bahwa bait Allah itu tempat kita berdoa, tempat kita mempersembahkan korban, ya. Mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi ini yang terjadi. Terdapat kerumunan para penyamun. Orang-orang pergi berjualan di dalam. Berjualan dari binatang yang kecil sampai dengan yang besar. Judi terjadi. Segala macam mereka lakukan. Tuhan marah. Tuhan murka atas apa yang mereka lakukan. Tuhan membolak-balikan semuanya. Tuhan mengusir mereka keluar dari dalam bait Allah tersebut. Pengusiran para pedagang di bait Allah oleh Tuhan Yesus ini membangkitkan yang namanya kemarahan yang luar biasa di kalangan orang-orang Saduki, salah satu aliran agama Yahudi pada saat itu. Mengapa demikian? Sederhana, saudara-saudara. Orang Saduki inilah yang menguasai bait Allah. Siapa yang datang ke bait Allah untuk berdoa, jelas uangnya masuk ke tangan mereka. Harus minta izin dulu. Mereka kaya, orang-orang yang dekat dengan bait Allah di situ. Tuhan Yesus tidak mau ada pungutan-pungutan seperti itu. Jadi
tidak mengherankan apabila di kemudian hari Tuhan Yesus, mereka itu membenci Tuhan Yesus. Orang-orang Saduki itu membenci Tuhan Yesus. Dan akhirnya menyebabkan Tuhan Yesus itu ditangkap, diadili, bahkan dihukum mati. Jengkel mereka. Tumpuk-tumpuk. Bayangkan orang yang sudah hidup sinagodia dekat, orang yang menderita dan lain sebagainya. Tidak boleh bekerja pada hari Sabat, tapi Tuhan tantang itu. Tuhan membantu orang, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Banyak sekali. Dan yang terakhir, membenci yang namanya kemunafikan. Ya. Matius 7 ayat 3-5. Tuhan membenci, Yesus membenci yang namanya kemunafikan. Kemunafikan atau kepura-puraan. Banyak orang yang berpura-pura atau hidup saleh atau baik. Tetapi di balik semuanya itu ternyata mereka hanyalah seperti serigala yang berbulu domba. Di mata Tuhan Yesus, orang-orang Farisi itu suka sekali mengamat-amati praktik keagamaan orang banyak. Mereka itu suka membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan praktik kehidupan mereka sendiri. Orang Farisi berpuasa biasa pada hari Senin dan Kamis. Dalam pembacaan ini, doa yang diucapkan orang Farisi seperti yang tertulis digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 11-12 tampaknya cukup menggambarkan kesalehan orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itulah doa orang Farisi. Mereka suka menonjol-nonjolkan, suka membanding-bandingkan apa yang mereka buat. Tuhan Yesus tidak suka seperti itu. Tuhan Yesus bilang, makanya Tuhan Yesus selalu mengibaratkan kehidupan mereka itu seperti kubur berlabur putih. Kita tahu kubur toh. Kamu lihat kuburan, biasanya di luar tuh tehelnya bagus sekali, ditaruh bunga, taman, dan lain sebagainya. Di dalamnya ada tulang-tulang busuk di dalam itu. Seperti dalam firman Tuhan Matius 23 ayatnya yang 27. Tuhan Yesus katakan seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ya, busuk dalamnya. Seperti itu. Kita jangan seperti itu. Kemudian, keteladanan dari Yesus yang kelima. Yesus berdoa kepada Bapanya. Yesus berdoa kepada Bapanya. Matius 22 ayatnya yang ke-39 sampai 43. Sisi terakhir yang diangkat dari kehidupan Yesus adalah hubungannya yang akrab. Dengan siapa? Dengan Bapanya di surga. Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu khusus untuk berdoa kepada Bapa di surga. Pagi-pagi Yesus sudah berdoa dalam Matius 1 ayat 35 dituliskan di situ. Ketika ia menghadapi pencobaan dan maut juga, Tuhan Yesus pun berdoa. Itu tercatat dalam Matius 21 ayat 26. Matius 22 ayat 32. Kemudian Matius 40 ayat 41. Matius 44 dan Matius 46. Masih banyak lagi diceritakan tentang Yesus berdoa. Dia memiliki hubungan yang akrab dengan Bapanya. Tuhan Yesus mengucapkan doa seperti ini. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah
yang telah mengutus aku. Jadi anak-anakku, sekali lagi ingat bahwa keteladanan Yesus ini perlu kita tiru. Perlu kita tiru. Supaya apa? Kita menjadi, tidak menyebutkan diri kita saja sebagai pengikut Kristus, tetapi apa yang Yesus buat kita tidak lakukan. Kita selalu bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan di dalam hidup ini. Menyebut diri sebagai pengikut Yesus berarti kita harus meniru apa yang Tuhan Yesus buat. Seperti yang pertama tadi, apa yang dibuat? Dia peduli dengan yang namanya orang yang menderita. Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yesus membenci kemunafikan. Dan Yesus membangun hubungan yang baik dengan Bapanya, yaitu lewat doa. Berdoa itu penting, anakku. Doa itu merupakan nafas hidup orang percaya. Kita wajib melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, baik anak-anakku, ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan lebih dalam lagi tentang materi ini. Baik, diskusi kelompok saat ini ibu akan bagi dalam 3 kelompok, yaitu dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silakan bentuk kelompok, dan kelompok pertama diketuai oleh Andreas, kelompok kedua Debbie, dan kelompok ketiga Anton. Nah, yang perlu kalian diskusikan, ibu akan membagikan LKPD ini. Silahkan kalian perhatikan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD itu. Terus ada yang kalian kurang paham, silahkan bertanya ke ibu. 10 menit ibu berikan waktu dan kesempatan untuk kalian berdiskusi. 10 menit dari sekarang. Oke, baik anak-anakku, waktunya sudah selesai, dan silakan kelompok 1, ketua kelompoknya maju mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan ibu berikan. Oke, ketua kelompok sudah menyampaikannya. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyanggah atau memberikan masukan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok 2 maju. Ketua kelompoknya maju. Silakan menyampaikan hasil diskusi kalian, kelompok kalian. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi, ada yang mau memberikan masukan untuk kelompok 2, kelompok 1 dan 3 bagaimana? Tidak ada juga. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ketua kelompok kembali ke tempat duduk. Kelompok 3 silakan, kelompok yang terakhir. Oke, silakan mendengarkannya.
Tidak ada lagi. Ada yang mau menyanggah? Oke, kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik anak-anakku, dari apa yang teman-temanmu sampaikan tadi, apa yang kalian diskusikan tadi dan hasilnya sudah dipresentasikan di depan itu, jawabannya sangat-sangat memuaskan. Ya, jawabannya sangat memuaskan. Dari jawaban kalian ini membuat hati ibu rasa lega bahwa kalian sangat paham dari apa yang ibu sampaikan dan kamu sangat mengerti, tahu bahwa apa yang harus kamu teladani dari kehidupan Yesus itu. Nah, anak-anakku, mari kita membuat suatu komitmen bahwa kita harus jadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup ini. Dengan sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayatnya yang ke-15, kita sama-sama membacakannya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 11. Itu dijadikan ayat refleksi. Silakan tutup buku kalian semuanya dan kita evaluasi dulu sekarang. Kita evaluasi. Ibu lempar lagi ya lembaran evaluasinya. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Oke, baik anak-anakku, silakan kumpulkan lembaran jawabannya. Ketua kelas kumpulkan. Oke, terima kasih. Minggu depan kita akan belajar dengan topik materi yang baru, tema yang baru lagi tentang belajar dari para martir. Belajar dari para martir. Silakan buka YouTube kah atau apa saja internet, cari tahu tentang kehidupan para martir, baik itu yang ada di dalam buku cetak ini maupun yang ada di dalam Alkitab. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami selama proses pembelajaran ini berlangsung. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dan anak-anak-Mu dapatkan pada saat ini boleh menjadi bekal bagi masa depan mereka. Ini doa, ini harapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.